Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Rahman. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS metode penelitian yang berjudul Analisis Keamanan Pengembangan Website Framework Laravel menggunakan metode Vulnerability Assessment. Nah, adapun yang saya akan bahas di sini, yang pertama bab 1 pendahuluan, selanjutnya ada bab 2 studi pustaka, dan yang terakhir bab 3 metode penelitian. Nah, latar belakang yang saya ambil dari topik ini adalah karena Indonesia menghadapi sebanyak 741 juta ancaman cyber dari Januari hingga Juli 2021. Jumlah ancaman ini mencakup berbagai macam serangan cyber, termasuk malware, phishing, dan upaya peretasan lainnya. Nah, selain itu, estimasi kerugian finansial akibat kejahatan cyber di Indonesia mencapai 895 miliar USD. Kerugian ini mencerminkan 1,20% dari total kerugian global akibat kejahatan cyber. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keamanan cyber dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data menjadi sangat krusial bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman di dunia maya. Seperti yang dapat kita lihat dalam survei kebocoran data pada tahun 2020 yang bersumber dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kejahatan cyber banyak ditargetkan kepada sektor atau platform pembelanjaan online. Dan notabene situs atau platform pembelanjaan online ini kebanyakan menggunakan website. Maka dari itu, kita bisa memfokuskan pada keamanan pengembangan website untuk mencegah ancaman cyber. Untuk topik selanjutnya, seperti yang ditunjukkan dalam dua survei ini, Laravel lebih unggul daripada kode Igniter jika dilihat dari popularitas dan tren yang bersumber dari Google Trends. Nah, pada tahun 2020 sampai 2022, Laravel menduduki posisi lebih unggul dibandingkan dengan kode Igniter. Sedangkan menurut survei JetBrains, dalam situs resminya menyatakan bahwa Laravel adalah framework PHP yang paling banyak digunakan dengan presentasi sebesar 67%. Nah, sementara kode Igniter berada di posisi keempat dengan 9%. Menurut survei Stack Overflow, Laravel memiliki 71.000 bintang dan 23.000 fork di GitHub pada Desember 2022. Sedangkan kode Igniter memiliki 18.000 fork dan 7.000 bintang pada Desember 2022. Pada survei di atas, kepopuleran framework Laravel pada pengembangan website bisa menjadi salah satu alasan untuk kita menganalisis keamanannya. Nah, permasalahan yang ada di framework Laravel yaitu kurangnya standar keamanan yang jelas untuk pengembangan website menggunakan Laravel. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang kesatu ada bagaimana tingkat keamanan yang disediakan oleh framework Laravel. Yang kedua ada bagaimana efektivitas metode vulnerability assessment dalam mengatasi kerentanan website berbasis framework. Nah, yang ketiga, apa peran dan fitur-fitur keamanan bawaan Laravel dalam melindungi website dari ancaman dan serangan cyber. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu menilai tingkat keamanan yang disediakan oleh framework Laravel dan merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan aplikasi yang dibangun memiliki perlindungan yang memadai. Nah, selanjutnya mengevaluasi efektivitas metode vulnerability assessment dalam mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan pada website berbasis framework, membantu menemukan, memperbaiki, dan memungkinkan untuk tidak dieksploitasi oleh penyerang. Selain itu, menganalisis peran fitur-fitur keamanan bawaan Laravel seperti proteksi terhadap CSRF, SQL injection, dan XSS dalam melindungi website dari ancaman dan serangan cyber. Memberi pemahaman juga yang lebih mendalam tentang bagaimana framework ini dapat membantu dalam menjaga keamanan data dan integritas aplikasi website. Pada penelitian terdahulu, kita dapat melihat penelitian satu ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi pendataan kependudukan di Kampung Areng dan mengembangkan sistem dan efisiensi dan akurasi dengan menggunakan Laravel. Dan pada penelitian kedua berfokus pada implementasi algoritma Bcrypt pada generator hashing. Nah, yang membedakan penelitian ini
adalah karena penelitian ini mengutamakan implementasi keamanan yang disediakan oleh framework Laravel sebagai fokus utama dari awal atau bisa disebut pada tahapan pengembangan. Sebaliknya, sebagian besar penelitian yang ada pada saat ini lebih menekankan pada analisis keamanan terhadap website yang sudah ada dengan menganalisis celah-celah keamanan yang mungkin terjadi dan menyarankan perbaikan atau tindakan pencegahan. Selanjutnya ada studi literatur. Untuk surat yang berkaitan dengan penelitian ini ada surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-60. Ayat ini menekankan pentingnya mempersiapkan segala bentuk kekuatan untuk menjaga keamanan dari ancaman musuh. Nah, keamanan komputer dan kerentanan merujuk pada kekurangan dalam sesuatu sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ancaman untuk melanggar batas wewenang yang ditetapkan dalam sistem komputer. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan operasi yang tidak sah dan mengeksploitasi celah dalam sistem untuk mendapatkan akses tidak terotoritas sehingga memungkinkan peretas untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya itu framework. Apa itu sih framework? Nah, framework adalah suatu kerangka kerja terdiri dari kumpulan script ataupun terutama kelas dan function yang membantu developer atau programmer menangani berbagai masalah pemrograman seperti koneksi database, penggalian variabel, dan file. Framework ini menyediakan komponen pemrograman yang dapat digunakan berulang kali sehingga programmer tidak perlu membuat script baru untuk tugas yang sama. Nah, adapun vulnerability assessment adalah kerangka kerja konseptual yang kompresif untuk mendefinisikan kerentanan dan mengukur resiko. Vulnerability assessment mengevaluasi lokasi yang dapat menjadi pintu masuk serangan dan masa berlaku versi perangkat lunak. Dan aplikasi yang sedang berjalan juga dapat diidentifikasi oleh penilaian ini. Selanjutnya kita masuk ke tahapan metode vulnerability assessment. Nah, yang ke-1 ada mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini mengumpulkan informasi dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian proses vulnerability assessment. Nah, yang kedua, persiapan penetrasi. Nah, sebelum melakukan penetrasi, sangat penting untuk melakukan persiapan yang matang dengan menyiapkan perangkat lunak serta aplikasi yang dibutuhkan. Tahapan persiapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua variabel-variabel yang diperlukan tersedia sehingga proses penetrasi dapat dilakukan dengan lancar dan efisien. Yang ketiga ada mengidentifikasi kerentanan aplikasi atau penetrasi testing. Nah, proses ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar dampak dari setiap variabel dalam penelitian atau analisis. Nah, yang pertama dilakukan pada tahapan ini adalah identifikasi semua variabel yang relevan, terus baik faktor internal maupun eksternal, kemudian kumpulkan data yang berkaitan dengan masing-masing variabel-variabel melalui metode seperti survei, wawancara, atau analisis dan historis. Oke, yang keempat, yang terakhir ada hasil tes penetrasi. Pada tahapan ini, fokus utamanya adalah menganalisis kerentanan yang telah diidentifikasi pada objek yang diteliti. Nah, langkah ini pertamanya adalah mengkategorikan dan memprioritaskan kerentanan berdasarkan tingkat keparahan dan dampak pada suatu variabel. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk memahami penyebab utama dari masing-masing kerentanan, seperti konfigurasi sistem atau kelemahan dalam kode sumber. Oke, dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data survei, di mana jawaban survei online yang ditargetkan pada komunitas pengembangan website Laravel. Dan data Laravel, yaitu data dari website official Laravel itu sendiri. Adapun jadwal rencana penelitian ini, yang ke-1 ada studi pendahuluan, itu terdapat pada minggu pertama dan kedua. Yang kedua ada pengumpulan data yang terdapat pada minggu ketiga dan keempat.
Yang ketiga ada melakukan kuesioner, itu berada di minggu kelima. Yang keempat ada mengidentifikasi, ada di minggu ke-6 dan ke-7. Yang kelima ada persiapan penetrasi, ada di minggu ke-7 dan ke-8. Yang keenam ada mengidentifikasi kerentanan aplikasi pada minggu ke-8 dan minggu ke-13. Pada tahapan ke-7 hasil tes penetrasi pada minggu ke-13-14. Yang ke-8 bimbingan, itu dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Yang ke-9 ada sidang skripsi, ada di minggu terakhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas UAS metode penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.